Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dari Bukit Sion menyapa kita semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca, terlebih merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuai bacaan renungan harian Gereja Toraja dari Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu ya Tuhan, atas kasih pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami. Kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, terlebih merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu ini, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14 firman Tuhan. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14 diberi tema tahtanya kekal. Tahtanya kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa semua yang ada di dunia ini adalah fana dan pasti akan binasa? Entah itu keturunan, jabatan, pangkat, bahkan kekuasaan yang diperoleh. Percaya atau tidak percaya, di balik itu semua,
hanyalah sementara, tidak ada yang abadi. Namun, dalam perikop bacaan kita mengatakan bahwa di balik ketidakabadian itu, kecuali tahta Allah. Dan itu dipertegas oleh Rasul Paulus, di mana Allah akan menjadi Bapaknya. Tahtanya tidak berubah, dan Allah sendiri yang telah mengurapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di balik kemahakuasaan dan kemuliaan yang dimiliki Allah, melebihi malaikat-malaikat dan semua yang ada, sehingga Ia dapat berkuasa membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan para pelayannya menjadi nyala api dalam ayatnya yang ke-7. Kedudukan yang dimiliki, Dia duduk di sebelah kanan Allah, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Bahkan Dialah Allah, Dialah Raja yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Jadi, Raja yang ada di dalam dunia ini, kuasa-kuasa yang kita anggap luar biasa dalam dunia ini, tak seorang pun yang melebihi kuasa dan kedudukan yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terlalu sibuk dalam mengejar, memperebutkan hal-hal yang bersifat dunia. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi, semua itu hanyalah sementara. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk mau menggantikan posisi Allah. Akan tetapi, Allah mau berkat yang kita peroleh, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama. Sebab kekekalan itu hanya ada dalam Yesus Kristus, dalam tahtanya. Tak seorang pun yang dapat mengubah dan menggantikannya. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terus menaruh harap hanya padanya, sumber hidup dan kehidupan yang sejati. Amin. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan, atas kasih setia dan pemeliharaanmu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih, kami masih dilayakkan menikmati anugerah-Mu, terlebih firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi ini. Firman-Mu yang selalu mengingatkan serta mengajarkan kepada kami bahwa hidup yang kekal hanya ada dalam Yesus Kristus. Kiranya dalam menjalani hidup ini, kami selalu menaruh harap hanya padamu dan menjadikan firman-Mu ini sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, berdoa padamu setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati selalu dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Umat-Mu dimanapun mereka berada dalam berbagai pergumulan hidup, ya Tuhan, hadirlah ke tengah-tengah mereka, topang dan kuatkan agar segala pergumulan yang mungkin begitu berat, mereka boleh hadapi dengan penuh sukacita dan selalu menaruh harap hanya padamu. Berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya bangsa dan negara kami di dalamnya terus tercipta kedamaian dan hidup saling mengasihi. Setiap pemerintah yang Tuhan pakai, berikan hikmat agar mereka boleh menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya semuanya kami boleh lakukan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.